Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali malam hari ini bisa kita berjumpa kembali bersama-sama berdoa, persekutuan doa Victory Family. Saya sungguh mengucap syukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sekali lagi kita datang bersama-sama mendekati dalam hadirat Tuhan. Memang ada banyak masalah, memang ada pergumulan, memang ada sakit penyakit. Tetapi malam hari ini biarlah kita mempergunakan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk sungguh-sungguh datang berdoa menyembah kepada Tuhan. Sambil menunggu yang lain, mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah atau engkau yang ada di mana saja berada, mari kita sama-sama berdoa, mohon tuntunan Tuhan, urapan Tuhan turun ke atas setiap kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sampai detik ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Tidak pernah habis pertolongan-Mu, tidak pernah surut kasih setiamu kepada setiap kami. Malam hari ini Bapa, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, menolong, menjamah setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, sakit penyakit, atau masalah apapun juga, kami mau datang kepadamu. Kami rindu berjumpa secara pribadi. Biarlah melalui acara yang singkat malam hari ini, doa-doa yang kami naikkan, pergumulan kami, tetesan air mata, kesulitan hidup, kami mau berserah kepadamu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau setia. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, maupun ada dalam perjalanan mereka. Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami, memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, menyembuhkan kami yang sakit, memberkati kami berlimpah-limpah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala hormat, pujian, kebesaran dan kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Setia Tuhan yang besar itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk sungguh-sungguh masuk di dalam penyembahan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan, sungguh besar setiamu Tuhan. Kau nyatakan
ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dialah Bapa yang paling mengerti isi hati-Mu. Biar malam hari ini kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lebih dari apapun, jauh lebih indah dari apapun. Syarabata karalama ramata shikarabata karalama yase. sia-sia orang yang memanggil nama Tuhan. Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan.
kita temui, tetapi Dia Allah yang penuh kasih. Cari wajah-Nya. Dialah tempat penghiburan kita. Kesanalah orang yang luka hatinya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Syarabatakaralamaya sandarama. Rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, melawat hati yang luka, mendapatkan tempat perlindungan, tempat yang aman buat setiap kami yang ketakutan. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami. Malam hari ini kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami cari wajah-Mu Tuhan, bukan cari berkat-Mu. Kami cari pribadi-Mu dan kami rindukan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah Bapa kepada setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Teguhkan, kuatkan hati kami supaya kami tidak perlu lagi takut, kami tidak perlu lagi khawatir tentang hidup ini, karena kami sesungguhnya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Engkau ada beserta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa malam hari ini. Biar hanya nama Yesus yang ditinggikan. Kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya ketakutan. Saya ingat pada waktu saya kecil dulu, masih sekolah minggu, dari gereja di mana tempat saya beribadah, diutuslah saya mewakili dari gereja cabang atau gereja setempat untuk setiap tahun itu kumpul di gereja pusat, di mana masing-masing gereja itu mengirimkan perwakilannya untuk diadakan lomba, ya. Masih kecil-kecil di situ kami dilatih untuk menyanyikan lagu, boleh tari-tarian, boleh nyanyi, boleh drama, dan nanti di sana kalau drama ya dilombakan dengan yang drama. Nah, pada waktu itu waktu saya masih sekolah minggu, terpilihlah saya untuk mewakili gereja di mana saya beribadah, gereja cabang yang kecil di situ. Dikirimlah saya untuk lomba nyanyi. Ya, waktu dilatih itu tidak terjadi masalah karena tidak ada yang nonton, hanya guru sekolah minggu dan saya. Kemudian mulailah diadakan latihan dengan musik, mulai gemetar. Kemudian tibalah pada saatnya tampil, ya di situ ada ratusan anak-anak semua kumpul di gereja yang besar itu, di gereja pusat itu. Mulailah yang namanya takut, ya, dari yang latihan bagus-bagus, tetapi ketika mulai saya nama dipanggil, mulai tampil, yang mana yang dilatih ada gerakannya, mana yang latihan suaranya. Waktu tampil karena saking takutnya terjadilah kekacauan, ya. Mulai suara yang tadinya kenceng, mulai tampil suaranya jadi keriting, Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah dialami, saya alami, disitulah mulai mengalami ketakutan. Dan puji Tuhan karena pesertanya tidak banyak,
jadilah juara, meskipun tidak jadi juara 1, tapi juara 2, lumayan. Tetapi bayang-bayang ketakutannya itu tidak bisa hilang seumur hidup. Ya, acaranya sudah selesai, tetapi kadangkala bisa timbul ketakutan itu. Lihat orang banyak, dilihat orang banyak, dan lain sebagainya, membuat jantung berpacu lebih cepat. Kemudian rasa-rasanya kalau ada tempat untuk ngumpet, untuk sembunyi, rasa-rasanya pingin sembunyi. Itulah yang dialami oleh murid-murid. Meskipun ketakutannya tidak sama dengan ketakutan saya, tetapi yang dialami oleh murid-murid pada waktu Yesus sudah bangkit adalah satu ketakutan yang luar biasa, di mana mereka itu dikenal sebagai murid-murid Yesus. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Rabi, dengan gurunya yaitu Tuhan Yesus. Kemana-mana Yesus pergi, murid-murid dikenal oleh banyak orang. Dan ketika Yesus mulai ditangkap, guru mereka mulai ditangkap, dianiaya, sampai akhirnya mati di atas kayu salib, dikuburkan. Dan pada hari ketiga awal dari minggu itu Yesus bangkit. Meskipun malaikat sudah menyatakan diri dikubur, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada Maria. Ya, katakanlah kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi rasa takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Dan pada waktu itu mereka bersembunyi di dalam satu rumah dengan pintu yang terkunci. Kita buka ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian itu, dia tidak langsung tinggalkan murid-muridnya. Tetapi karena dia tahu murid-muridnya mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, mengalami goncangan yang sangat besar di dalam hidupnya, Yesus mulai menampakkan dirinya kepada murid-murid. Saya bacakan ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sangat ketakutan yang luar biasa ya murid-murid ini. Kalau gurunya saja diperlakukan semena-mena oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, bagaimana nanti nasib hidup mereka sebagai murid? Apakah mereka tidak mengalami hal yang lebih buruk daripada guru-gurunya? Oleh sebab itu mereka takut sekali, mereka bersembunyi di satu tempat meskipun tidak mengalami hal yang membahayakan hidupnya. Tetapi firman Tuhan ini berkata, mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini ada banyak orang yang juga mengalami ketakutan seperti yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Banyak orang mengalami ketakutan tentang hidup ini. Banyak orang mengunci diri di rumah, sembunyi dari virus atau dari pandemi yang sedang berlangsung hari-hari ini. Mereka mengunci diri, mereka membatasi diri satu dengan yang lain. Ya, mereka benar-benar takut karena hal atau pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini memang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga banyak orang mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus,
guru mereka, Tuhan mereka tidak pernah membiarkan murid-murid tetap tinggal di dalam ketakutan mereka. Oleh sebab itu, ketika murid-murid itu sedang mengalami ketakutan, firman Tuhan ini berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ada kabar sukacita buat setiap kita yang mengalami ketakutan. Takut bagaimana hari esok, takut bagaimana tentang kesehatan kita, takut bagaimana hari tua kita, takut bagaimana tentang pekerjaan bisnis kita. Ketika kita mengakui, ketika kita mengalami ketakutan yang hebat tentang hidup ini, disitulah Yesus hadir. Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Meskipun tidak dikatakan bagaimana caranya, pintu terkunci semuanya, ada batasan-batasan. Puji Tuhan, Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Apalagi cuma pintu yang terkunci. Kuasa maut yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, karena tidak pernah orang bisa lolos dari yang namanya maut atau kematian. Disitulah Yesus bangkit. Kuasa Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Hari ini kalau kita takut, kalau kita mengalami kegentaran tentang hidup kita ini, tentang apapun juga, kabar sukacitanya, Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan kita. Dan Yesus bukan hanya sekedar hadir untuk menyatakan dirinya, tetapi Yesus hadir dan berkata. Yesus hadir dan berfirman kepada setiap kita. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi engkau dan saya yang sedang mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Dan bahasa Yunaninya adalah damai sejahtera ini adalah irim, atau dalam bahasa Ibraninya adalah shalom, damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang sepotong-sepotong, bukan damai sejahtera kata kita ada syaratnya, tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan kepada setiap kita adalah damai sejahtera yang utuh, yang tidak bisa dibandingkan dengan damai dunia ini. Damai sejahtera yang utuh buat saudara dan saya. Dan damai sejahtera Tuhan ini bisa merubah yang tadinya kita mengalami ketakutan. Kalau kita menerima shalom dari Tuhan, damai sejahtera dari Yesus, maka ketakutan kita akan dirubah menjadi sukacita. Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka berkumpul dengan rasa ketakutan, kegentaran yang luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, yang menunjukkan bagaimana tangannya, lambungnya, lambungnya ditombak, tangannya ada luka bekas paku di atas kayu salib. Murid-muridnya bersukacita melihat Tuhan. Malam hari ini kerinduan saya, biarlah shalom itu kita terima seutuhnya dari Tuhan. Karena shalom ini mampu mengubah ketakutan kita akan berbagai macam persoalan hidup ini, digantikan dengan sukacita. Shalom yang utuh dari Tuhan. Mari malam hari ini kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita ketemu dengan Tuhan, seperti murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Malam hari ini
jumpailah dia secara pribadi. Lihatlah tangan dan lambungnya. Bukan abal-abal, tetapi real, tangannya berlobang karena sudah dipaku, luka, lambungnya ditombak, mencucurkan darah. Dia rela melakukan semuanya karena sangat mengasihi kita. Dan terimalah damai sejahtera Tuhan buat setiap kita. Kalau kita terima damai sejahtera Tuhan ini, maka segala ketakutan kita akan berubah menjadi sukacita. Mengapa murid-murid bersukacita? Karena dia tahu Allah mereka, Tuhan mereka tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Malam hari ini layaklah kita bersukacita karena kita menyembah Allah yang mampu melakukan apa saja untuk menolong setiap kita. Terima damai sejahtera Tuhan malam hari ini. Ayat yang ke-21. Tetapi damai sejahtera Tuhan itu bukan cuma diberikan begitu saja. Ada maksud dari shalom yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Inilah tujuannya damai sejahtera diberikan kepada kita. Ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tujuan dari damai sejahtera yang diberikan kepada setiap kita adalah merupakan pengutusan dari Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus Yesus turun ke atas muka bumi ini, melayani dengan penuh kasih, menolong sesama tanpa pamrih, memberikan hidupnya untuk sesama, memberikan hidupnya untuk semua manusia yang mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itulah teladan Yesus yang diberikan selama dia di muka bumi ini. Bagaimana caranya dia melayani, bagaimana cara dia mengulurkan tangan, bagaimana cara dia berkata-kata, memberikan semangat kepada orang yang putus asa, memberikan pertolongan kata-kata yang membangkitkan iman, bukan yang melemahkan atau menjegal. Seperti itulah Tuhan mengutus kita untuk menerima damai sejahteranya. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat yang ke-23. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan tidak pernah mengutus kita tanpa memperlengkapi setiap kita. Kalau Tuhan yang mengutus, Dia pasti memperlengkapi setiap kita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, untuk membimbing kita, untuk mengerti bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kadangkala di dalam hidup ini Roh Kudus sudah memberikan arahan, sudah menggerakkan hati kita untuk mengulurkan tangan kepada sesama kita. Tetapi seringkali kita menolak, seringkali kita mengeraskan hati dan menolak. Oh, aku masih belum bisa menolong, masih banyak keperluanku, aku belum bisa mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Atau seringkali kita memilah-milah kepada siapa kita memberikan pertolongan. Oh, kalau sesama kita orang Kristen, mungkin kita bisa tergerak, itu pun kadangkala kita sulit menolong. Tetapi lihatlah, kalau selama di muka bumi ini, Yesus menolong orang itu tanpa pandang bulu. Orang Samaria, Dia tolong. Orang yang belum kenal Tuhan, Dia tolong. Bagaimana dengan kita? Ya, seringkali kita banyak alasan
untuk mau menolong sesama kita. Mari malam hari ini damai sejahtera Tuhan sudah Dia berikan untuk engkau dan saya. Dan sekarang sama seperti Bapa mengutus Yesus ke muka bumi ini, malam hari ini Dia rindu untuk mengutus engkau dan saya. Dengan kekuatan sendiri tidak akan bisa mampu kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya. Terima Roh Kudus di dalam hidupmu dan hidupku. Biarlah ketakutan itu dan banyak alasan yang ada di dalam hati kita singkirkan sejenak. Seperti Yesus melayani sesama, tidak pernah pandang bulu, tidak pernah meminta balasan, tidak pernah meminta namanya untuk terus diingat, tetapi Dia melakukan semuanya dengan penuh kasih. Mari Bapak Ibu, mungkin kita tidak punya harta yang banyak untuk menolong sesama, tetapi bukankah engkau mau memberikan telingamu untuk mendengar keluhan-keluhan mereka? Bukankah engkau mempunyai hidup, mempunyai waktu untuk memberikan perhatian, untuk memberikan sedikit bimbingan kepada mereka, supaya mereka tidak merasa sendiri di muka bumi? Ada banyak orang yang sedang memerlukan pertolongan kita hari-hari. Lakukan dengan penuh damai sejahtera, shalom dari Tuhan. Malam hari ini, apa yang menjadi ketakutan kita, serahkan kepada Tuhan. Temui Dia secara pribadi. Jangan lagi takut, jangan lagi bimbang, karena Yesus ada. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kuasanya tidak pernah terbatas untuk engkau dan saya. Shalom. Terima damai sejahtera itu, sejahtera yang utuh, tidak separuh-separuh. Mari tundukkan kepala malam hari ini. Mungkin ada banyak ketakutan yang sedang kita alami, sehingga membuat kita itu terasing. Rasa-rasanya kita ingin sembunyi, mengunci pintu rapat-rapat supaya kita tidak berjumpa dengan seseorang atau sesama kita. Kalau engkau alami ketakutan seperti murid-murid alami, kabar sukacitanya, Yesus mau menjumpai engkau secara pribadi. Lihatlah tangannya, lambungnya, semua itu Dia lakukan untuk engkau dan saya. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak menerima pengorbanan Yesus yang begitu mulia, tetapi Dia mau melakukan semuanya itu. Bangkitkan, kuatkan, teguhkan hatimu, karena Yesus mau menghampiri engkau dan saya. Kalau kau sudah terima damai sejahtera Tuhan, engkau diutus untuk memberitakan kabar sukacita, untuk melayani seperti Yesus melayani, untuk berkata-kata seperti Yesus berkata, untuk memberikan hidupmu, waktumu, telingamu. Kau bisa memperhatikan sesamamu, meskipun engkau tidak memiliki harta yang banyak. Dunia membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan. Mari terima Roh Kudus-Nya malam hari ini. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Izinkan Dia menjamah, izinkan Dia masuk di dalam kehidupan. Engkau melihat setiap pribadi yang mengalami ketakutan di dalam hidupnya hari ini. Mari Roh Kudus, jamah hati kami. Masuklah di dalam hidup kami, tolong kami. Ganti takutan kami dengan sukacita.
dengan shalom yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima damai sejahtera Tuhan, Ima Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biar musik mengalir dengan lembut. Mari Bapak Ibu kuatkan teguhkan hati. Mengapa Yesus tidak takut menghadapi semuanya? Karena Dia tahu yang mengutus dirinya adalah Bapa, dan Dia tahu endingnya adalah kemenangan yang besar. Malam hari ini Dia mengutus engkau dan saya. Kita juga tahu endingnya adalah kemenangan besar bagi saudara dan saya, orang-orang yang sungguh percaya engkau adalah disertai Tuhan. Engkau tidak perlu takut lagi. Ya, memang ada ketakutan. Ya, memang kadangkala kita mengalami kekhawatiran. Tetapi malam hari ini firman-Nya berkata, di dalam ketakutan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Malam hari ini kalau engkau takut, Dia hadir. Dia hadir untuk memberikan shalom itu, supaya ketakutanmu menjadi sukacita besar. Karena engkau tahu engkau adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan, endingnya adalah kemenangan yang besar. Tetap percaya, jangan bimbang kepada janji firman Tuhan. Mari dengan iman katakan, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Haleluya. Mari Bapak Ibu nyanyi, dan bukan hanya sekedar nyanyi. Perkatakan perkataan iman. Ku tidak takut Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut.
Dia tidak akan membiarkan engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, panggil Dia Yesus Tuhan, Yesus Jangan takut, jangan lemah. Engkau disertai oleh Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari berbahasa roh, nyatakan imanmu, kuatkan, bangkit.
kematian saja tidak sanggup menahan kuasa kebangkitannya. Malam hari ini kuasa yang sama akan diperlengkapi setiap kita dengan kuasa kebangkitannya. Percaya Bapak Ibu, engkau tidak pernah sendiri. Tidak pernah dibiarkan kau menjalani hidupmu dengan ketakutan demi ketakutan. Malam hari ini taruh imanmu kepada Yesus. Percayai janjinya. Kemenangan itu untuk engkau dan saya. Koramata syanda rabata karalama ramata shikara laba rabata karalaba rabata syara laba rabata karalama. Kina ramata syanda rabata karalaba rabata rabata syara laba rabata rabata. Malam hari ini Tuhan, aku taruh setiap ketakutanku, kekhawatiranmu di bawah kakimu. Aku serahkan Tuhan. Gantikan dengan damai sejahtera, supaya hidup kami penuh dengan sukacita. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tetapi Engkau menyertai kami. Oleh sebab itu kami bersukacita. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menahan kuasa kebangkitan-Mu yang ada dan akan terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit malam hari ini Tuhan. Tolong kami, curahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Oh, rama-ramata shikara bata karala barabata shikara la barabata syara la barabata syara. Beri kelegaan buat setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Shikara bata syada la barabata karala barabata syara la barabata. Haleluya. Penolong yang selalu setia,
dan juga sahabat yang sejati. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Mari bersyafaat untuk bangsa dan negara kita malam hari ini. Oh Tuhan, Kau lihat bencana terjadi di mana-mana. Tuhan, tolong kami bangsa-Mu, bangsa Indonesia. Tuhan, Kau sangat mengasihi bangsa kami. Tuhan, beberapa saudara kami yang sedang mengalami bencana di tanah air ini, kebanjiran terjadi di mana-mana, kerusakan terjadi di mana-mana. Malam hari ini biar belas kasihan-Mu turun Tuhan. Engkau menolong Bapa. Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang ada dalam bencana ini, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan makanan Tuhan Kau kirim. Kau berikan apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Gerakkan hati kami Tuhan untuk memberikan perhatian, memberikan pertolongan, memberikan berbagi harta kami dengan mereka, supaya mereka pun memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, memberkati pemerintahan kami, mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Tuhan, tolong pemerintahan kami, berikan hati takut akan Tuhan di dalam mereka bekerja. Demikian juga pandemi ini Tuhan, vaksin yang sudah diberikan, Tuhan tolong agar setiap kami yang memperoleh vaksin ini mendapatkan kekebalan yang sempurna. Tuhan tolong para ahli, dokter, para peneliti, ilmuwan yang sedang meneliti. Mungkin ada penelitian yang baru yang sedang mereka kerjakan. Berikan kepada mereka hikmat sehingga tahu memberikan vaksin yang mungkin jauh lebih baik lagi. Tuhan tolong kami semuanya ya Bapa. Malam hari ini setiap doa-doa yang kami naikkan, Engkau melihat, Engkau mendengar, dan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap kami. Malam hari ini mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang lemah, terbaring sakit. Tuhan tolong jamah mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus. Malam hari ini mereka mendapatkan kesembuhan. Juga kami yang sedang mengalami kekurangan dalam hal ekonomi keuangan. Bapak, kami mungkin tidak tahu apa yang harus kami kerjakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu Bapa. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan hidup kami. Engkau tolong bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas setiap kami, sehingga hidup kami diberkati, boleh menjadi berkat, memenuhi segala keperluan hidup kami, dan kami pun mau berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Bapak. Mungkin malam hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan tentang pekerjaan mereka. Tuhan, sampai malam hari ini mereka belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Kau tolong, Kau lihat pergumulan kami. Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang layak buat mereka, supaya mereka pun boleh bekerja untuk mendapatkan upah, sehingga kebutuhan mereka boleh tercukupi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk para hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Tuhan, Engkau mencukupi, Engkau yang mengutus Bapak, Engkau yang memberikan pertolongan tepat pada waktu. Juga untuk para senior Tuhan, para orang tua yang sedang mengalami kelemahan di dalam tubuhnya karena usia. Tuhan tolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, kebahagiaan di masa tua, sehingga mereka tetap gemuk, tetap berbuah lebat, jadi bahagia di usia mereka yang senja, berbahagia bersama anak cucu menantu cicit mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya Bapak, kami harus berpisah satu dengan yang lain.
Kami perlu berkat-Mu turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami, memberkati hidup kami, memberkati kesehatan kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati seluruh keluarga kami. Dibuat Tuhan berhasil apa saja yang kita kerjakan, terus naik dan terus naik. Diberkatilah engkau di ladangmu, di keluargamu, di mana saja engkau berada. Berkat itu mengikuti engkau seumur hidupmu. Kebajikan dan kemurahan Tuhan terus ada dan membuat hidupmu menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau diberkati supaya menjadi berkat bagi sesama. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.